Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min 'ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Ketua Pengurus Cabang Muslimat Kota Medan, yang juga merupakan senior kita di organisasi MU Kota Medan ini, dan juga Sekretaris Umum PC Muslimat Kota Medan, dan seluruh unsur pengurus yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang juga sangat kami hormati. Dan kita hormati juga Sekretaris Umum PCNU Kota Medan, Adinda Ilham Jami'ah Hasibuan SM, yang sangat setia untuk selalu menyertai kita di kantor ini. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga, dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa dan bersama dengan beliau di yaumul mahsyar. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alaihim ajma'in. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas undangan ini, dan tentunya sekaligus juga kami berterima kasih atas acara ini diselenggarakan di kantor kita ini, yang kita dari pengurus cabang lebih banyak kegiatannya menyampaikan tausiah atau juga ada bincang-bincang lewat podcast kita. Kita sudah punya TVNU, masuk nanti ke YouTube ini, nanti bisa ditonton. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kemudian mohon maaf, mungkin saya sebagai pribadi karena terlalu banyak kesibukannya, saya selalu menamakan diri saya Ustadz Kadis. Kadis itu artinya singkatan dari kadang di sana, kadang di sini. Saya lebih banyak kegiatan saya mengurus yayasan. Ini tanggal 2 atau 2 hari Ramadan kita ada membentuk satu yayasan pendidikan cendekiawan Indonesia Maju, yang saya rekrut sekitar 18 orang dokter dan profesor. Jadi ini nanti bisa juga bersinergi dengan PIMIN dan PCNU dalam membangun kaderisasi kita, terutama dalam kaitannya akademis. Kita bicara Al-Quran. Kalau kita bicara Al-Quran, itu sama dengan bicara tentang diri kita. Al-Quran itu sesungguhnya diturunkan untuk kebutuhan manusia secara umum, dan lebih khusus itu adalah untuk orang yang bertakwa. Maka kita lihat Allah katakan hudan linnas, sebagai petunjuk kepada semua manusia, dan lebih khusus lagi Allah katakan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selain itu, Al-Quran itu punya nama-nama yang banyak dan sifat-sifat yang banyak. Di antaranya Allah katakan Al-Quran itu adalah furqan, sebagai berbeda di antara yang hak dan yang benar. Jadi dulu bercampur baur, tidak lagi diketahui mana yang hak, mana yang batil.
maka Al-Quran datang membawa kebenaran dan menyingkirkan kebatilan. Al-Quran juga disebutkan Allah sebagai syifa, sebagai penyembuh bagi segala penyakit, imma dia penyakit jasmani, terutama penyakit rohani. Kemudian Al-Quran itu disebutkan Allah sebagai pembawa kedamaian. Jadi kalau ada masalah-masalah yang membawa pertikaian, pertengkaran, terutama di keluarga, maka Al-Quran sesungguhnya bisa mendatangkan kedamaian dan keharmonisan. Maka kalau ada suami dan istri banyak pertengkarannya, itu diyakini atau paling tidak diduga kurang banyak porsi baca Qurannya. Karena salafus salih lahum adat fi tilawatil Quran, faminhum yaftumu thamani khataman fi kulli lailatin wa yaumin. Ini kalau kita pahami redaksi ini, dulu orang-orang generasi awal, sahabat termasuk tabi'in dan tabi'in, mereka masing-masing ada kebiasaan, ada wirid masing-masing dalam membaca Al-Quran. Di antara mereka ada yang membaca Al-Quran khatam 8 kali sehari semalam. Bayangkan itu 8 kali khatam sehari semalam, 240 juz satu hari satu malam. Karena 8 kali khatam kali 30 kan 240 itu. Padahal jamnya saja pun 24 jam, berarti 10 juz satu khatam. Nah, maka tidak masuk akal kita rasa, tapi itu populer riwayatnya, sehingga Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, judulnya ada judul bahasa Indonesianya berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita seyogianya berinteraksi, bermuamalah dengan Al-Quran. Dia komentari itu. Begitulah cintanya orang dulu terhadap Al-Quran itu. Di masa tabi'in ada seorang wanita disebutkan, dijuluki dia Al-Mutakallimah bil Quran, seorang wanita yang dia tidak mau bicara kecuali dengan Al-Quran. Ada 3 orang anaknya ditanya oleh Ibnu Mubarak rahimahullah, kenapa begini ibunda kalian ini? Asal saya tanya, selalu dia jawab dengan bacaan Al-Quran. Dari mana mau ke mana? Dia jawab dengan Subhanallah asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Rupanya dia sudah selesai haji dari Masjidil Haram mau menuju Palestina. Jadi dia tidak mau menjawab kecuali dengan ayat Al-Quran. Sampai beberapa macam pertanyaannya semua dengan Al-Quran. Maka dijawab anak-anaknya, hadihi ummuna, ibu kami ini mundu arba'ina sanah, sejak 40 tahun yang lewat, la tatakallam illa bil Quran. Dia tidak mau cakap atau bicara kecuali dengan Al-Quran. Begitulah mudahnya itu akrabnya dengan Al-Quran. Dia lebih bagus dia daripada bicara kalau bicaranya tidak dengan ayat Al-Quran. Ini merupakan hal yang luar biasa yang patut untuk kita kagumi, paling tidak ya, tapi kalau bisa kita tiru. Jadi siapa yang sudah 2 khatam saya kasih hadiah ini. Siapa yang sudah 2 khatam ini saya kasih hadiah 200.000. Saya ada sudah 2 khatam. Padahal saya kedua yayasan lagi ceramah hampir 50 kali sudah saya ceramah sebelum itu. Nah, ini sebelum lagi nanti tayang ceramah saya di TVRI itu nanti ditonton itu. Ya mungkin nanti 27 Ramadan itu Ustaz Sugan Sarif itu narasumbernya ya sudah rekam, tapi katanya itu tentang Lailatul Qadar. Nah, bagaimana juga kita mengisi Lailatul Qadar itu dengan membaca Al-Quran dan juga iktikaf. Ada 5 macam yang menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya, semua amal sebetulnya itu dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Tapi ada 5 yang paling diprioritaskan. Pertama adalah qiyamul lail. Yang kedua adalah tilawatul Quran wa tadarus, membaca Al-Quran dan bertadarusnya. Bertadarus itu tashih artinya membaguskan bacaannya. Imma dia makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf. Jadi harus bagus.
Nah, kita orang-orang ilmu ini punya majelis namanya Majelis Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Saya dulu orang kampung dan apa tanya saya, lidah saya itu jelek, tapi saya di Medan ini yang menghafal Al-Quran saya otodidak sampai bisa saya hafid dan juara tingkat provinsi, bahkan juara tingkat di DKI. Itu bukan pernah juara DKI, juara satu saya tahun 90 hafidul Quran. Itu karena kita cintanya Al-Quran itu. Kalau kita akrab dengannya, semua bisa. Jangankan membaca dengan fasih, tapi menghafalnya pun bisa. Apalagi mencaharkan. Aduh Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Nah ini, jadi ada namanya tasbih, tahsin lagi, tahsin. Ada tasbih, tasbih, ada tahsin. Tahsin itu mengindahkan bacaannya. Baik itu lagunya dan suara. Suara memang tak bisa dibuat-buat. Allah tidak bertanya nanti kenapa tak bagus suaramu sudah sehari ini, itu pasti tidak ditanya. Karena suara itu bergoyang Tuhan. Tapi kalau kenapa tak bagus bacaanmu, kenapa tak bagus lagumu, kalau itu ditanya. Karena lagu bisa dipelajari. Ada namanya Bagyati, ada namanya Soba, ada namanya Nahawan, ya, Nahawan, ada Sika, ada Ijaz lagi, Ziharka. Nah, jadi kalau kita walaupun bagus sekali suaranya, tapi kalau kita tahu lagu, enak juga. Nah ini. Yang ketiga adalah sedekah. Afdhalus sedekah, sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Maka jangan berat kita bersedekah. Ya. Nah, ini kalau bisa orang nanti yang di depan itu tajak nanti dibawa pulang kalau tak habis di sini. Nanti orang itu Pak Irham ya. Kita bayar nanti. Kalau tak bisa berutang. Sekali-sekali berutang kita untuk kebaikan. Karena Allah katakan man dan ladzi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang berutang kepada Allah utang yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan lipat gandakan ayat dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut, karena Allah lah yang membuat sempit dan membuat lapang. Nah, jadi kalau kita lapang, itu anugerah Allah. Kalau sempit, ini karena kita tidak dermawan. Wah ini persoalannya. Saya sudah sering merasakan itu. Berutang saya untuk keperluan. Ini kita mau mana buka bersama, kita mau di mana, dibikin jadi ini. Pokoknya mikir saja. Kalau soal apa, saya nanti berutang. Itu biasanya cepat datang gantinya. Saya sudah pernah mengalami begitu. Saya berutang untuk infak 10 juta. Paling lambat saya bayar sekian bulan. Rupanya tak sampai sebulan sudah datang 111 juta dikasih orang. Allah menyesalkan. Coba kalau 100 juta saya nyatakan utang saya, tentunya sudah dapat 100 juta, 1,1 miliar. Tapi kan berani kita, takut kita Tuhan itu tak menepati janji. Padahal Allah itu la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Biasakan lagi. Kenapa kita jarang mendapatkan yang luar biasa? Karena kita jarang berbuat yang luar biasa. Sekali lagi, kenapa kita jarang mendapat min haitsu la yahtasib? Karena kita jarang berbuat yang luar biasa. Inilah kita kalau cerita Al-Quran ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi jelas itu kalau bertakwa mengamalkan yang disuruh Al-Quran, maka kita akan dapat yang tidak disangka-sangka. Sering kita akan mendapat rezeki yang tak disangka-sangka. Sering. Mana lebih sering daripada mendapat masalah yang tak diduga-duga? Aku duga nanti lebih banyak kita mendapat masalah yang tak diduga-duga dari rezeki yang tak diduga-duga. Ini problem kita sendiri. Jadi ini yang ketiga ya, sedekah. Yang keempat adalah umroh. Ini kalau ada uang jangan berat umroh di bulan Ramadan. Umroh di Ramadan takdir hajatan. Umroh di bulan Ramadan setara seimbang dengan haji bersama Nabi, bersama aku kata Nabi.
Baru yang ke yang kelima, iktikaf. Dalam Al-Quran juga disebutkan kalau di bulan Ramadan, wala tudakhiluhunna wa antum atifuna fil masajid. Janganlah kamu gauli istri kamu sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Berarti ya tidak bisa lepas iktikaf dengan Ramadan. Jadi kembali kepada kajian Nuzulul Quran, misi Al-Quran itu banyak. Pertama adalah membebaskan perbudakan berhala. Yang kedua, meninggikan derajat wanita. Jadi yang paling beruntung dengan turunnya Al-Quran itu adalah perempuan seperti barang, seperti harta, bisa dijual belikan, bisa diwariskan. Maka ada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu untuk menjadikan wanita sebagai warisan. Bayangkan dulu itu sempat di awal Islam begitu. Kalau meninggal seorang, dia punya istri banyak, istri-istrinya itu dibagi-bagi oleh ahli warisnya. Apalagi kan sama ini kamu tahu, yang tua sama kau, yang ini sama kau, yang ini sama apa ini. Wazau jadi haki katanya kan, itu hak saya katanya kan. Maka turun Al-Quran, wanita itu tidak boleh jadi warisan. Bahkan andainya ada seorang laki-laki menikah dia dengan seorang wanita, belum sempat digaulinya, selamanya anaknya jadikan itu sebagai ibunya, menjadi mahram baginya, tidak halal dinikahinya yang pernah dinikahi oleh ayahnya. Kan begitu dalam ayat, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jadi kemudian Al-Quran datang untuk membaguskan muamalah. Tidak boleh riba, tidak boleh saling menipu, tidak boleh curang dalam timbangan, sampai ada surah namanya Wailul lil mutaffifin. Neraka dan celakalah orang yang curang dalam timbangan, meteran, kiloan dan sebagainya. Itu surah Al-Mutaffifin. Dulu di Madinah 2 timbangan orang, 1 timbangan untuk menjual, 1 untuk membeli. Begitu juga meter, 1 meteran untuk membeli, 1 meteran untuk menjual. Maka turun Al-Quran ayat ini. Sejak turun ayat itu, kata Syekh Muhammad Ali As-Saduni, maka di Madinah lah orang yang paling jujur dalam menimbang, dalam mengukur. Maka berkah kita ini kalau tidak hilang kecurangan dari negara kita ini, mohon maaf, ini boleh juga ini dia lihat nanti itu ditonton ini. Kalau tidak hilang penipuan, maka berat kita untuk barokah. Paling tidak kita harus jujur di rumah tangga kita. Banyak orang tak jujur sama suaminya, masih ada uang kita, udah habis jadi sama suaminya saja bisa dia jujur, datang suaminya pun begitu tak jujur juga. Sama siapa? Sama istrinya. Kalau ada nanti nama hati di situ, siapa itu? Itu kawan saya laki-laki itu kata. Dibuat perempuan nama laki-laki, ya supaya jangan ketahuan. Inilah saya barangkali di antara banyak sekali kebutuhan kita lewat Al-Quran. Di antaranya itu bagaimana kita belajar dari Al-Quran supaya kita mendapat barokah. Al-Quran itu merupakan syifa, merupakan kekayaan. Disebutkan Al-Quran huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran ini lebih berharga dari apapun yang dimiliki oleh orang lain. Itu surah Yunus. Oleh karena itu, pertama, marilah kita bebaskan kita dari buta aksara Al-Quran. Yang kedua, mari kita menjadi orang yang bisa mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, marilah kita orang yang bisa mengamalkan dan mendakwakan Al-Quran. Dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man qara al-Qur'ana wa ahsana qira'atahu albasallahu walidayhi tajan yaumil qiyamah. Barang siapa yang bagus baca Al-Quran, maka nanti di hari kiamat orang tuanya
akan diberikan Allah mahkota kepada keduanya. Jadi kalau ibu bagus baca Qurannya, yang paling bahagia orang tua kita. Kalau anak kita bagus baca Qurannya, maka sebetulnya yang paling bahagia itu bukan dia, kita sebagai orang tua. Oleh karena itu saya menyampaikan ini ada pesantren tahfiz kita. Ya, kalau dari NU, kalau kurang-kurang sedikit pun kita bantu supaya jadi hafiz, supaya orang yang bagus baca Quran. Saya selalu kecewa, kadang-kadang sedih juga. Masih banyak kita yang tidak punya satu orang minimal di rumah itu yang qari, apalagi bisa hafiz dia. Sedangkan di India saya pernah jumpa dengan orang India di Mina, berapa itu kalian bersaudara, 10 katanya bersaudara, semua hafal Quran. Cuma saya yang hitam-hitam jumpa di Mina, hafiz Quran dengan iya katanya. Memang saya tes hafal dia. Mau saya bawa ke Indonesia ke bulan depan dia. Dia hafal Al-Quran. Sementara kita putih, kita hafal Al-Quran. Inilah makna kita selalu hidup dekat dengan Al-Quran. Al-hayatu ma'al Quran nikmatun la ya'lamuha illa man yaqra. Akhirnya ya, hidup bersama Al-Quran itu nikmat, enak, tapi itu tidak tahu kecuali orang yang sudah merasakannya. Saya sedang dengan Al-Quran sejak terus ya membina madrasah Al-Quran, banyaklah saya rasa keberkahan. Bukan membanggakan, saya sudah 8 kali haji, itu saya rasa dari keberkahan Al-Quran itu. Nah, saja tahun 2023 Pak Wali kita pun menelepon saya, maunya haji Ustaz, mendampingi jamaah kita. Habis saya barulah ibu ketua kita. Tahun depan ini saya tidak tahu bentukan pulang di kota. Ya, mudah-mudahan tahun 2025 ada dari muslimat atau dari PC, dua-duanya kita usulkannya. Harapan kita 2 tahun depan dari kita NU, dari PC, ya muslimat termasuk. Makanya dapat saya sampaikan, selamat ya menunaikan ibadah puasa, selamat kita bertadarus dan memfahami Al-Quran. Nah, itu tadi sudah selamat itu insyaallah. Nah, kita menikmati Rasulullah Quran. Saya bilang itu. Sudah mau betul ya. Tadi saya janjinya dengan ibu ketua ada dapat garansi saya atau apa namanya rukhsah, ada keringanan untuk bisa dibuat apa namanya itu pulang, karena kebetulan jadwal ceramah saya agak jauh nanti. Jadi saya memilih untuk tidak ikut berbuka bersama, tapi nanti insyaallah sama-sama kita berbuka ini pada jam 6.18 lewat berapa lewat 39 barangkali. Pada Allah itu wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.